Tips untuk penyiar pemula. Tips for beginner broadcaster. Saya akan memberikan beberapa tips untuk broadcaster pemula berdasarkan pengalaman saya bekerja di dunia broadcasting selama 30 tahun lebih, menjadi pembicara di forum lokal, nasional, dan internasional, serta pengetahuan dari tip-tip yang diberikan oleh para master di bidang broadcaster, di bidang broadcasting, dan juga di bidang public speaking. Yang pertama-tama, kita perlu ketahui dari mana suara itu diproduksi, sumbernya dari mana. Kalau laki-laki muda dikenali ini, ada Maple yang menonjol ini, ya. Dan untuk perempuan juga di bagian sini, ya. Dari sinilah awal suara itu diproduksi. Ya. Dan sekarang apa bahan bakunya sampai suara itu bisa terdengar? Tentu adalah udara. Jadi udara, ya. Jadi udara itulah yang kita olah sehingga menimbulkan getaran bagi gendang-gendang telinga pendengar, baik secara langsung maupun melalui media. Nah, udara itu bersumber dari paru-paru. Ya. Jadi kita mampu memproduksi suara apabila kita dalam keadaan sehat. Tentu saja kesehatan memiliki peran penting dalam hal untuk menyampaikan sesuatu atau berbicara, ya, baik kepada seorang tertentu maupun kepada publik. Nah, suara itu bersumber dari paru-paru, ya, dipompa, dan itulah awal mula suara. Jangan rubah suara Anda. Do not change your voice. Jangan meniru-niru, jadilah diri sendiri. Do not imitate others' voice. Be yourself. Anda tidak perlu merubah suara atau meniru-niru suara orang lain. Suara Anda sekarang itulah suara Anda yang perlu dikembangkan tanpa meniru-niru suara orang lain. Jadi kualitas suara yang kita keluarkan itu bisa kita pelihara dan bisa kita tingkatkan dengan beberapa latihan-latihan. Niat tulus, sincere intention. Niat baik itu penting. Intention is power. Jadi dalam hati kita berniat untuk menyampaikan sesuatu kepada penonton atau khalayak dengan niat baik untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Karena itu akan memiliki getaran atau vibrasi yang dari hati kita dan akan sampai kepada pendengar atau penonton kita. Dengan niat yang baik, maka pembicaraan kita akan terkontrol. Jadi kita melihat penonton kita sebagai orang-orang yang membutuhkan apa yang kita sampaikan. Bukan berniat untuk menonjolkan diri, untuk menampakkan bahwa kita terhebat. Tidak. Tapi kita berniat untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Berbicara ke penonton tunggal. Speak to a single audience. Penonton tetap dianggap tunggal. Jadi kita berbicara kepada penonton, itu seakan-akan kita berbicara kepada seorang teman atau kepada seseorang yang mendengarkan kita. Berbicara lewat radio pun, kita perlu mengiringinya dengan body language atau isyarat. Karena itu akan mempengaruhi gelombang suara kita serta nada suara kita. Jadi meskipun berbicara di radio, Anda harus meyakinkan bahwa seakan penonton lihat Anda. Apalagi sekarang radio itu sudah disertai pula dengan streaming, dengan
semboyan, lihat siapa yang bicara, ya. Nah, apalagi kalau Anda berbicara di depan kamera, pembicaraan Anda perlu diiringi dengan bahasa tubuh, ekspresi, dan isyarat atau gerakan tangan. Ya. Ingat, penonton itu tetap dianggap satu. Karena pada dasarnya setiap yang menonton itu akan merasa bahwa kita berbicara kepadanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tidak dikatakan saudara-saudara, tapi katakan saudara. Saudara pemirsa. Jangan terburu-buru. Don't be in a hurry. Berbicara, jangan buru-buru. Tapi tarik napas agar pembicaraan kita jelas. Saya memiliki banyak pengalaman kalau menerima orang-orang yang demo. Biasa kita undang untuk bertemu, yang berteriak biasa sebagai korlap di lapangan. Ya, kita undang dia untuk berbicara tenang, mungkin karena pengaruh emosi atau karena suasana di lapangan itu, sehingga mereka itu berbicara sangat emosional dan tidak jelas, serta kita tidak mendapatkan kesan yang baik. Jadi perlu ketenangan, tidak perlu emosi dalam berbicara. Sampaikan apa yang kita ingin sampaikan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Apalagi Anda sebagai seorang penyiar atau pembicara di depan publik. Bicaralah tenang. Ada tempo, ya, untuk Anda sendiri bernapas dan sekaligus memberikan kesempatan kepada penonton untuk menyimak. Ya. Jadi silence is music, itu ada semboyan begitu. Silence is music. Ya. Artinya tempo-tempo ada jeda itu akan memperkuat kesan penonton di saat kita berbicara. Saya ingat sekali kata-kata guru saya, almarhum Teguh Karya, bahwa silence is music. Jadi jeda atau berhenti sejenak itu akan memberikan kesan yang baik kepada pendengar kita. Kenali audiens Anda. Know your audience. Selanjutnya, kenali pendengar. Apa maksudnya? Pembicaraan kita sesuai dengan tema, sesuai dengan target audiens, sesuai dengan halayak. Ya. Kalau kita berbicara untuk sasaran anak-anak, untuk kita selesaikan, ya. Atau ditujukan kepada dewasa, ya. Atau ditujukan kepada sasaran target kita anak muda, tentu bahasa kita selesaikan. Jadi kita perlu kenali siapa audiens kita. Nah, kalau kita membaca naskah demikian juga, ya, kita baca naskah sebelumnya supaya kita mengetahui pesan yang disampaikan dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Jadi perlu kita mengenali audiens kita sehingga di saat kita berbicara kita selesaikan. Kalau kita berbicara di depan publik itu mudah karena kita sudah melihat langsung, ya. Tetapi kalau kita bicara di depan publik selalu ada informasi dari moderator, siapa yang hadir di tempat itu. Itu tujuannya adalah untuk kita menyesuaikan dengan audiens yang kita hadapi. Selalu minum air putih. Always drink fresh water. Sebagai pembicara, baik di radio maupun di televisi, Anda selalu minum air. Karena air itu sangat penting. 80% tubuh kita ini terdiri atas air. Kalau kita, ini kata dokter itu, kalau kita tidak minum air selama 2 hari, kita akan mati. Ya. Kalau kita tidak makan selama seminggu pun tidak makan, kalau tetap kita minum air, maka kita bertahan hidup. Jadi air sangat penting. Jadi untuk penyiar atau pembicara perlu selalu minum air.
tentu saja tidak minum air di saat on air. Ya. Untuk radio demikian juga. Ya, di saat-saat jeda minum air. Jadi sediakan air. Dan airnya jangan yang dingin, jangan air es. Usahakan air hangat atau air biasa saja. Ya. Karena kalau Anda minum di saat haus atau meminum di saat haus, kan haus itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah kekurangan cairan. Jadi minumlah air sebanyak-banyaknya. Ya. Dan air yang kita minum adalah air putih, fresh water, ya. Itu jauh lebih baik daripada kita meminum air-air yang sudah ada campurannya atau jus ataupun air yang sudah dicampur dengan zat-zat lain. Rekam suara Anda. Record your voice. Satu lagi, untuk dapat meningkatkan kualitas pembicaraan Anda bisa nilai sendiri. Makanya dianjurkan untuk merekam. Apalagi saat ini peralatan sudah cukup canggih, baik dengan audio maupun dengan audiovisual. Dengan merekam, Anda bisa mendengar. Dengan merekam, Anda bisa menganalisa suara Anda, mengevaluasi kejelasan, tempo, nada, dan intonasi. Senantiasa berlatih. Keep practicing. Dan tips untuk terakhir, selalulah Anda berlatih. Practice makes perfect. Jadi kalau memang Anda ingin meningkatkan kualitas suara Anda sebagai penyiar ataupun sebagai pembicara, karena Anda tidak bisa akan melepaskan diri dari tugas sebagai pembicara, dimanapun Anda bekerja, akan selalu dituntut untuk kemampuan berkomunikasi, berbicara dengan baik. Maka latihan sangat penting.